Saudara, kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan artis berulang kali terjadi. Sejumlah nama dari dunia hiburan bergantian berurusan dengan hukum. Tahun ini saja setidaknya ada 5 orang yang terlibat tindak pidana narkotika. Lantas apa yang membuat para selebritas itu mengonsumsi barang haram tersebut meski ujungnya dapat merugikan karir mereka? Yang terbaru saudara, musisi Virgon Putra Tambunan ditangkap polisi karena terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Ia ditangkap bersama dengan teman perempuannya PA. Saat ditangkap, Virgon berada dalam pengaruh narkoba. Virgon dan teman perempuannya PA ditangkap di kamar indekos Virgon di kawasan Ampera, Mampang, Jakarta Selatan. Dan saudara, inilah rekaman video saat Virgon bersama teman perempuannya ditangkap polisi pada Kamis dini hari di kamar kos Virgon di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari rekaman ini terlihat Virgon memberikan keterangan sekaligus mengeluarkan sejumlah barang bukti seperti sabu dan alat isap kepada petugas. Virgon tampak pasrah dan seringkali tertunduk saat memberi keterangan kepada polisi. Setelah tertangkap basah mengonsumsi sabu bersama dengan temannya. Pasca ditangkap, Virgon Putra Tambunan dan teman perempuannya PA kemudian melakukan tes urin. Hasilnya, keduanya dinyatakan positif metafetamin atau sabu. Selain melakukan tes urin, Virgon pun dan PA juga menjalani tes kesehatan di ruang Bidokes Polres Jakarta Barat. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan keduanya baik selama proses pemeriksaan. Ya, untuk hasil tes kesehatan dari Bang Virgon hari ini dinyatakan sehat. Urinnya juga masih positif mengandung narkotika beserta dengan satu rekannya. Tadi juga dinyatakan dalam keadaan sehat dan masih untuk urinnya positif narkotika. Untuk kesehatan tadi apa aja Bang yang kesehatan? Kalau kesehatan pasti kesehatan secara menyeluruh dari denyut nadinya, tensinya, paling nggak dia tidak dalam keadaan tertekan atau panik. Keluarga Virgon mendatangi Mapolres Jakarta Barat untuk menjenguk Virgon. Mengaku kecewa, keluarga tak mengetahui alasan Virgon mengonsumsi sabu dan siapa yang bersama Virgon saat ditangkap. Keluarga menduga Virgon mengonsumsi sabu karena stres. Pihak keluarga berharap Virgon bisa menjalani rehabilitasi usai ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Datangan kita ini yang kedua kalinya untuk dampingin adik, berikan kekuatan dan juga supaya cepat didampingin kuasa hukum. Ya semoga hasilnya bisa direhab ya. Aku nggak pernah kenal siapapun itu dan aku juga nggak tahu juga masalah ini. Cuman yang aku dengar kabarnya juga memang tertangkap dengan seseorang. Tapi seseorangnya siapa benar kita nggak pernah tahu. Kita belum tahu. Selain Virgon, sebelumnya pada bulan Mei lalu, aktor yang juga pemain sinetron preman pensiun Epy Kusnandar ditangkap Polres Metro Jakarta Barat pada Mei 2024 di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Epy diketahui mengkonsumsi narkoba di atas pohon belakang apartemen. Epy ditangkap bersama temannya sesama aktor Yogi Gambles. Epy diketahui kerap meminta ganja dari Yogi karena keduanya merupakan rekan bisnis. Hasil tes urin keduanya juga dinyatakan positif mengandung zat aktif yang terkandung dalam ganja. Aktor Epy Kusnandar dan Yogi lalu ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Terbukti mengonsumsi ganja, polisi pada akhirnya memberikan asesmen rehabilitasi narkotika terhadap Epy. Polisi tak melakukan penahanan lantaran mempertimbangkan kondisi kesehatan Epy yang diduga mengalami depresi akibat kasus ini. Selain itu, Epy diketahui baru pertama kali mengonsumsi ganja dan tidak ditemukan pula barang bukti kepemilikan ganja Epy. Berbeda dengan Epy, rekannya Yogi Gambles langsung ditahan polisi. Yogi diketahui sudah 6 bulan menggunakan narkoba. Dari tangan Yogi, polisi menemukan 12,34 gram ganja. Kondisi aktor Yogi Gambles juga dinyatakan sehat. Dari sejumlah nama, nyatanya banyak artis yang gak kapok tuh berurusan dengan hukum. Beberapa di antara mereka bahkan berkali-kali ditangkap atas kasus yang sama, kasus penyalahgunaan narkoba. Apakah tak ada penyesalan meski bolak-balik masuk penjara?
Sepertinya kasus artis terjerat narkoba bukan jadi cerita baru. Mulai dari artis junior hingga kawakan pernah masuk daftar yang diciduk polisi akibat penyalahgunaan narkoba. Tahun 2024 ini, saudara, setidaknya ada 5 nama yang akhirnya harus berurusan dengan polisi. Mulai dari aktor Ibra Azari yang ditangkap bersama dengan aktris Nandia Natasha. Kemudian ada penyanyi dangdut Saiful Jamil, selebgram Chandrika Cika, dan yang terbaru Virgon Putra Tambunan. Selebgram Chandrika Cika misalnya ditangkap polisi usai mengonsumsi narkotika jenis ganja. Cika di bulan April lalu ditangkap bersama 5 orang temannya di salah satu hotel Setiabudi, Jakarta Selatan. Cika dan teman-temannya terbukti mengonsumsi narkoba setelah dilakukan tes urin. Dan faktanya, dari keterangan polisi, keenamnya sudah lumrah mengonsumsi narkoba. Menyesal, Cika mengaku kapok mengonsumsi narkoba. Atas perbuatannya, Cika sempat menjalani rehabilitasi dan saat ini, saudara, sudah bebas dari menjalani rehabilitasi. Ahmad Zoni merupakan salah satu aktor yang tidak hanya sekali berurusan dengan hukum terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Desember tahun 2023 lalu, Ahmad Zoni kembali ditangkap polisi akibat kasus penyalahgunaan narkotika di apartemen di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan. Mirisnya, Ahmad Zoni ditangkap setelah bebas dari penjara bulan Oktober 2023. Dan saat digeledah, polisi menemukan sejumlah barang bukti, mulai dari 4 paket sabu, kemudian ada pula ganja hingga alat hisap. Ini merupakan ketiga kalinya Ahmad Zoni ditangkap karena kasus yang sama, mengonsumsi narkoba. Pertama kali pada tahun 2017 lalu. Atas perbuatannya, Ahmad Zoni dituntut 5 tahun penjara dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Mei lalu. Ahmad dinyatakan bersalah melanggar undang-undang narkotika. Namun Ahmad keberatan dan menyerahkan proses hukum ke kuasa hukumnya. Selain Ahmad Zoni, ada pula aktor Rio Raivan yang berulang kali terlibat kasus narkoba. Rio Raivan bahkan sudah 5 kali ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Yang terbaru, Rio Raivan ditangkap polisi 26 April 2024 dengan barang bukti berupa sabu, ekstasi, dan obat-obatan psikotropika. 5 kali melakukan kesalahan yang sama, polisi menegaskan Rio tetap diproses secara hukum atau tidak akan direhabilitasi. Atas perbuatannya, Rio Raivan terancam hukuman 12 tahun penjara, dijerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Lalu pertanyaannya, saudara, apa yang membuat banyak artis terlibat kasus narkoba? Kriminolog Universitas Brawijaya Malang, Priya Jatmika menyebut mereka terjebak dalam kasus narkoba karena lingkungan, sampai menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Ada problem psikologis, dia tertekan ada masalah psikologis, tapi dia tidak mencoba menyelesaikan masalah psikologis, masalah yang mendera dia, menghadapi masalah tapi lari, retreat mundur dengan cara yang destruktif dengan menggunakan narkoba. Yang lain yang kena karena tekanan pekerjaan, banyak tayang di TV dan lain sebagainya untuk memperkuat daya tahan tubuhnya, bekerja yang melebihi batas kekuatan fisiknya. Ketika lifestyle gaya hidup, nah lifestyle gaya hidup itu karena teman-temannya pakai, dia nggak pakai. Nah apapun itu, baik karena problem psikologis, baik karena tekanan pekerjaan untuk mencari daya tahan tubuh yang lebih, atau gaya hidup, itu semua dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Tidak akan pakai sabu-sabu kalau lingkungannya tidak pakai sabu-sabu. Begitu berbahaya narkoba, jumlah kasus yang ditangani juga tak main-main. Perkara narkoba bahkan jadi salah satu kasus tertinggi di Indonesia. Hingga April 2024 ini, saudara, setidaknya ada 17.000 lebih kasus peredaran gelap narkoba di seluruh Indonesia yang ditangani oleh Polri. Nah, dari total tersebut, jumlah tersangka yang berhasil ditindak ada 22.177 orang. Pengungkapan ini setidaknya menyelamatkan 18 juta orang. Padahal terlalu banyak dampak buruk yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari menyebabkan kerusakan fisik yang serius, seperti penggunaan opioid maksud saya, dapat menyebabkan penurunan fungsi pernafasan hingga kematian. Menyerang kesehatan mental, seperti menimbulkan kecemasan sampai depresi. Lalu banyak pengguna lain yang akhirnya alami ketergantungan dan penyalahgunaan banyak
narkoba yang memiliki potensi adiktif kuat, membuat pengguna sulit berhenti menggunakannya. Dampak buruk lainnya bisa merusak hubungan sosial dan ekonomi, seperti menurunnya produktivitas bekerja seseorang, sampai pengguna narkoba bisa terlibat kasus kriminal. Dan dari sejumlah kasus ini kita kembali diingatkan, jangan sekali-kali mencoba kenalan dengan narkoba. Karena narkoba saat mengganggu kualitas hidup, mulai dari merusak karir masa depan dan menghancurkan hati keluarga. Saudara, usai jeda informasi berikutnya, seorang remaja ditemukan tak bernyawa dengan luka lebam di Sungai Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Kuasa hukum keluarga korban menduga pelajar tersebut tewas karena dianiaya polisi. Berita utama segera kembali.